Ashley yang berusia 17 tahun adalah siswi SMP yang tinggal di sebuah desa di Illinois bersama orang tua dan adik perempuannya, Casey. Dia berprestasi di sekolah, punya banyak teman, dan punya pacar bernama Jeremy yang dipuja oleh orang tuanya. Ashley sedang menantikan kelulusannya. Tidak banyak yang dia tahu bahwa hanya setahun sebelum dia berjalan di atas panggung kelulusan, dia mengalami hal luar biasa dan masih hidup untuk membagikan kisahnya. Pada 27 April 2006, Ashley memberitahu orang tuanya bahwa dia akan ada wawancara kerja di sebuah kota yang sekitar 20 menit jauhnya. Dan setelah wawancara, dia berencana bermain basket dan akan pulang jam 10 malam. Ashley membawa baju ganti dan pergi untuk wawancara jam 15.30 dengan meminjam mobil Jeremy. Sampai pukul 10.30 malam lewat, tidak ada tanda-tanda Ashley pulang. Ibunya, Michelle, bertanya kepada Casey apa ada kabar dari Ashley. Casey mengatakan sepanjang hari itu tidak ada kabar apapun darinya. Michelle dan Casey pun mencoba menelpon Ashley beberapa kali dan mengirim banyak pesan, tetapi tidak satu pun yang dijawab. Ashley tidak biasanya begitu. Mengikuti firasatnya bahwa ada yang tidak beres, Michelle menelpon kantor polisi. Awalnya petugas yakin Ashley keluar bersama teman-temannya dan lupa waktu. Tetapi setelah 8 jam penyelidikan, mereka menemukan mobil Jeremy diparkir 15 menit dari rumah Ashley. Penyelidik menemukan tas Ashley di dalam mobil yang berisi pakaian ganti yang akan dikenakannya saat bermain basket nanti. Ini bukanlah kasus remaja pemberontak yang biasa menentang jam malam ketat orang tuanya. Polisi menyadari kalau ini adalah penyelidikan orang hilang. Detektif membawa Jeremy untuk diinterogasi karena dia adalah pacar Ashley dan yang dikendarai adalah mobilnya. Tetapi polisi segera mengerti kalau Jeremy tidak terlibat dalam menghilangnya Ashley. Jeremy memberitahu detektif bahwa dia mengizinkan Ashley meminjam mobilnya untuk interview kerja yang selanjutnya akan menuju latihan basket. Meski ada taman di dekat rumahnya, Ashley memilih bermain basket di taman yang sangat jauh dari rumahnya. Sementara detektif bergerak, Michelle menghubungi perusahaan telepon. Karena Ashley baru berusia 17 tahun, teleponnya masih harus atas nama ibunya. Dia bisa mendapatkan akses ke catatan teleponnya yang merinci semua panggilan masuk dan keluar. Michelle memeriksa catatan dan menyadari ada beberapa panggilan dari satu nomor yang sama. Michelle mencoba menghubungi nomor itu dan terhubung dengan Samson yang berusia 26 tahun. Samson adalah guru pendidikan pengemudi dan pelatih olahraga di SMP terdekat. Dia juga seorang pegulat pro. Tidak heran kalau nama panggilannya adalah Suhu. Beberapa siswi Samson menyebutnya sebagai guru keren, sementara yang lain menilai dia sombong dan agak aneh. Michelle bertanya kepada Samson apakah dia mendengar kabar dari Ashley. Dia menjawab tidak. Dan sebelum Michelle sempat bertanya bagaimana dia bisa mendapat nomor Ashley, Samson tiba-tiba menutup telepon. Untungnya, Ashley terus menceritakan kepada teman-temannya tentang kehidupan pribadinya, dan apa yang mereka katakan kepada detektif membuat Michelle merinding. Menurut teman-teman Ashley, dia terlibat asmara dengan seorang pria yang lebih tua. Keduanya sering bertemu untuk bermain basket, dan Ashley berencana menemui pria itu pada hari dia menghilang.
pria yang dimaksud adalah Samson. Setelah diselidiki, ternyata Samson adalah guru Ashley pada 2001 saat dia duduk di kelas 7. Mereka terhubung kembali pada Februari 2006, 2 bulan sebelum Ashley menghilang. Mereka sering bertemu di rumah Samson yang tinggal bersama ibu dan neneknya, tempat detektif menemukan kendaraan Jeremy yang ditinggalkan. Sudah semalaman Ashley menghilang. Michelle diliputi kekhawatiran besar dalam benaknya. Dia bertanya-tanya apakah Ashley kedinginan, apakah dia terluka, apakah dia menderita. Detektif mendatangi sekolah tempat Samson mengajar dan membawanya untuk diinterogasi. Polisi langsung tahu kalau dia terlibat dalam hilangnya Ashley. Pada awalnya, Samson tampak tenang, ramah dan sopan, bahkan kooperatif dalam penyelidikan. Namun, saat detektif mengungkap banyaknya kebohongannya, maka kebenaran mulai keluar dari mulutnya. Saat ditanya soal hubungannya dengan Ashley, dia mengatakan mereka hanya berteman. Beberapa jam setelah interogasi, Samson mengatakan bahwa dia tidak hanya berhubungan badan dengan Ashley, tetapi dia juga bersamanya pada hari dia menghilang. Menurut pengakuan Samson, dia sedang mengemudi saat bertengkar dengan Ashley. Dia ingin mengakhiri hubungan, tetapi Ashley marah dan mulai berteriak kepadanya. Samson menyuruh Ashley keluar mobil, tetapi dia tidak mau. Samson pun menariknya keluar dan meninggalkannya di pinggir jalan. Samson bersikeras Ashley masih hidup saat dia meninggalkannya di pinggir jalan. Catatan teleponnya menunjukkan kalau dia tidak pernah berusaha menghubungi Ashley untuk mengetahui dia selamat atau bagaimana. Sebaliknya, dia pergi ke bar dan berdansa semalaman. Samson mengubah ceritanya berkali-kali. Tetapi pada saat detektif mengatakan betapa kecewanya kalau neneknya tahu perbuatannya, dia pun menangis dan mengakui semuanya. 12 jam setelah interogasi, Samson menjelaskan dengan detail. Menurut pengakuan dalam rekaman video, Samson tidak hanya menarik Ashley keluar dari kendaraan dan meninggalkannya di pinggir jalan. Samson mengakui mencekik Ashley dan menyeretnya keluar mobil. Setelah leher Ashley mengeluarkan bunyi seperti tulang patah, tubuh Ashley langsung lemas. Menyadari bahwa dia sudah mematahkan lehernya, Samson panik dan menyeretnya ke dalam hutan, dan di sana dia mencekiknya dengan tangan kosong. Saat dia menyadari Ashley masih bernafas, dia mencekiknya lagi dengan ikat pinggang. Dengan menggunakan kakinya sebagai pengungkit, Samson memasang sabuk di leher Ashley dan menariknya sekuat tenaga sampai sabuk itu putus. Setelah ikat pinggangnya putus, Samson mencekik Ashley untuk yang ketiga kalinya dan terakhir kali dengan tangannya. Kemudian dia meninggalkan Ashley supaya mati di tengah hutan. Menyusul pengakuannya, Samson setuju untuk memimpin detektif ke tubuh Ashley di sebuah taman seluas 45 hektar yang hanya 12 menit dari rumah Ashley. Namun karena turun hujan semalaman, Samson tidak ingat persis di mana dia meninggalkan tubuh Ashley. Ashley saat itu sudah dinyatakan hilang selama hampir 30 jam. Berbekal senter, para detektif dengan panik mencari di hutan selama 30 menit. Pada akhirnya, mereka menemukan Ashley. Dia terbaring terlentang, tangannya di atas dada. Lidahnya keluar dari mulutnya dan ratusan serangga menutupi tubuhnya. Saat para detektif kecewa karena terlambat menyelamatkannya, tangannya tiba-tiba bergerak dan dadanya naik turun. Ashley masih hidup.
Dia langsung dilarikan ke rumah sakit. Samson langsung ditangkap dan didakwa dengan percobaan pembunuhan tingkat pertama. Yang mengejutkan, Samson dibebaskan dengan jaminan dan dijadikan tahanan rumah selama 1 tahun sembari menantikan pengadilan kasusnya. Tepat sebelum Samson menghadapi dakwaan di pengadilan, ibunya menelpon polisi dan memberitahukan bahwa Samson menegak campuran berbagai pil dan alkohol. Saat tim medis berusaha menyelamatkannya, dia tiba-tiba bangun dan menyerang mereka. Dia kemudian dibawa ke rumah sakit lain dan diduga menendang wajah seorang perawat dengan alasan penghinaan rasial. Samson dijatuhi hukuman 20 tahun penjara setelah menerima kesepakatan pembelaan.